Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu sudah siap kertasnya dengan pena? Oke, sip. Nah, sekarang Ibu tuliskan lafaz eh Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalah. Tadi sebentar. Ya. Bekas saya, Bu. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bagus Bu Sri. Sekarang lanjut Ibu bacakan surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Oke, Alhamdulillah. Sudah, Bu Sri. Selanjutnya silakan. Bu Sri sudah buat modul ajar. Sudah? Ibu praktekkan praktek mengajarnya 7 sampai 10 menit ya. Ya, Bu. Yang poin-poinnya aja. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, kita awali pembelajaran kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Oke, terima kasih. Baiklah anak ibu, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Oke, untuk tetap fokus karena kita siang ya, kita pelajaran kita hari ini siang. Untuk tetap fokus absen, ibu minta kalian nanti mengucapkan satu siswa satu Asmaul Husna. Contohnya Suci, Ar-Rahman, nanti ibu panggil lagi Intan, nanti menyebutkan satu Asmaul Husna. Boleh? Oke, silakan dimulai. Baiklah anak ibu, minggu yang lalu kita belajar tentang penciptaan alam semesta ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan kaitannya dengan iman kepada malaikat. Tentu saja anak ibu sudah tahu ya siapa malaikat itu. Ya, ada berapa jumlahnya? Ya, baiklah. Pada materi ini yang akan ibu nilai, yang pertama tentu saja penilaian sikap itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bernalar kritis dan gotong royong serta mandiri. Kemudian penilaian pengetahuan, Ibu akan menilai secara tertulis pada asesmen sumatif besok. Dan yang terakhir penilaian keterampilan yaitu berupa produk. Anda semua nanti membuat infografis tentang tugas malaikat. Baiklah, nah Ibu. Sekarang kita mulai. Yang pertama, sebelum kita mulai ya Bu, anak-anak ya, kita lihat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang minggu kemarin ini yang kita sepakati, masuk tepat waktu, tenang dan tertib, kemudian mendengar apabila ada teman yang berbicara kita mendengarkan, aktif dalam belajar dan diskusi, dan saling menghormati dan menghargai. Dari 4 ini yang sudah kita terapkan secara istiqomah itu baru nomor 1 dan nomor 4. Apakah mau ditambahin atau ini saja? Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, Anda tahu tidak apa itu mawas diri?
Ya, mawas diri itu melihat kepada diri sendiri. Tujuan pembelajarannya yang pertama, lihat ke slide yang Ibu ya, di papan tulis. Peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada mereka dengan aktivitas kehidupan. Peserta didik dapat menunjukkan cara menumbuhkan karakter positif, kemudian dapat membuat infografis. Itu tujuan pendidikannya. Lanjut, pertanyaan pemantik. Mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Apa saja sih tugas malaikat itu? Itu pertanyaan pemantik ya, Nak ya. Nah, untuk pada materi tema ini, tema keimanan ini, inilah yang akan kita pelajari. Yang pertama pengertian iman, kemudian sifat-sifat malaikat, tugas malaikat, kemudian hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan, dan nanti muaranya inilah yang disebut dengan introspeksi. Mawas diri dan introspeksi itu perilaku yang menumbuhkan sikap positif dan hikmah beriman kepada malaikat. Nah, ini yang akan kita pelajari untuk tema ini. Kemudian sekarang pengertian iman kepada malaikat. Sifat-sifat malaikat itu tertuang dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Kemudian, nih sifat-sifat malaikat, supaya kita lebih mengetahui, karena Allah menciptakan bukan hanya malaikat, tetapi ada manusia juga jin. Di sini Ibu akan menyampaikan apa sih perbedaan sifat malaikat, manusia, dan jin. Oke. Kemudian sekarang nama dan tugas malaikat. Terus hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan, ya. Contohnya ketika kita sendirian, sebenarnya kita tidak sendiri karena ada yang mengawasi kita, yaitu Allah dan dua malaikatnya. Baikkan anak ibu, sebelum kita diskusi, coba perhatikan video berikut ini. Video ini menjelaskan tentang perilaku positif yang mencerminkan iman kepada malaikat. Tentu saja, video ini sudah sering kalian lihat di film kartun, yaitu film Syamil dan Dodo. Oke, setelah melihat pertanyaan ini, coba kalian diskusikan dengan teman sebelah. Perilaku positif apa yang dilakukan oleh Dodo? Kemudian, perilaku positif Dodo mencerminkan beriman kepada malaikat siapa? Oke, silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Diskusi dengan teman sebangku saja. Lanjut. Nah, ini dia hikmah beriman kepada malaikat. Ada 4 ya. Motivasi, menimbulkan kewaspadaan, tetap optimis, dan mendorong peningkatan amal. Baiklah anak ibu, ini materi kita sudah selesai. Sekarang kita diskusi tentang yang di LKPD itu menemukan perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat. Nanti Ananda maju ke depan 8 orang untuk memutarkan undian kelompok. Jadi kita mengundi dengan undian putar. Contohnya kalau ada pas itu berhenti di warna biru, itu berarti Ananda di situ ada instruksinya dan ada soalnya. Baiklah, Bu. Ya, setelah diskusi, kalian nanti presentasi. Baiklah, anak Ibu, karena waktunya sudah cukup, kayaknya sudah habis, Ibu ingin bertanya, apa tugas malaikat Jibril? Oke. Baiklah, anak Ibu, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Apa yang telah Ananda dapatkan, hal-hal baru apa yang sudah Ananda dapatkan setelah pembelajaran hari ini? Oke. Kemudian siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Oke, baiklah. Minggu depan, insya Allah kita akan belajar tentang tugas-tugas malaikat. Silakan Ananda membawa HP, satu kelompok, satu HP saja. Kita akan membuat produk berupa infografis tugas-tugas malaikat kaitannya dengan perilaku manusia. Baiklah, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Ibu? Oke, Waalaikumsalam. Baik, Bu Sri, ini materi tentang malaikat ya. Iya, Bu. Ah, di modul ajarnya ini ditujukan untuk siswa kelas 7 ya, Iya, Bu. SMP. Sungai Lalani di mana nih? Indragiri Hulu, Bu. Oh, Rengat. Indragiri Hulu ya. Kalau orang kenalnya Rengat, Bu. Oh, Rengat ya. Oke, materi tentang malaikat ini
Ibu susun sampai ada bentuk kegiatan, tadi ada belajar kelompok, ada menayangkan video dan segala macam. Itu teori belajar apa yang Ibu pakai untuk membuat modul ajar ini? Yang pertama teori humanistik, Bu, karena melibatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian Oke. siswa aktif berkolaborasi untuk memecahkan masalah tadi yang ada dalam video. Kemudian yang Hmm. kedua teori konstruktivisme, yaitu Hmm. siswa dengan apa, pengetahuannya sendiri yang sudah ada, karena iman kepada malaikat kan rata-rata anak sudah tahu dengan tugasnya, itu mereka akan menemukan hal-hal yang baru dengan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri. Dua itu aja, humanistik dengan konstruktivisme aja. Iya, Bu. Hmm. Bagaimana dengan sosial karena mereka berada di kelompok? Iya. Sosialnya ada, tapi menurut saya kurang menonjol gitu. Karena kalau di sosial itu kan ada model yang ditiru. Tapi itu termasuk Hmm. juga, Bu. Cuman kayaknya di lebih ke humanistik kalau menurut saya. Karena kurang menonjol juga. Hanya itu aja berarti dua ya, karena kalau poin teori belajarnya hanya sedikit, ya skornya juga sedikit, Bu. Ya, Bu. Oke, baik tiga lah ya dengan belajar sosial ya. Oke, Bu. Oke, tadi Ibu menggunakan PPT dan juga menayangkan video ya. Jadi ini sudah menunjukkan adanya upaya untuk memanfaatkan teknologi ya, menggunakan media pembelajaran yang konvensional maupun digital. Nah, bagaimana Ibu mengembangkan critical thinking, kreativitas creative thinking, decision making anak-anak ya dari pembelajaran tentang malaikat ini. Kalau malaikat kan itu sifatnya abstrak tadi ya Bu ya. Tapi Ibu bandingkan tadi ada manusia, ada jin, ada malaikat. Nah, itu. Kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gimana? Nanti dari tadi yang perbedaan antara sifat malaikat, jin, dan manusia, eh, siswa bisa menganalisa ternyata ada persamaan antara sifat manusia dan jin. Ibu. Kemudian yang kedua, dengan tugas-tugas malaikat yang sudah mereka ketahui, ternyata bisa dihubungkan dengan perilaku manusia di dunia, Bu. Jadi sebagai manusia itu berarti harus hati-hati karena malaikat senantiasa berada di sekeliling kita. Oke, jadi sebenarnya kalau Ibu mau kaitkan dengan hal-hal menarik yang ada di generasi Z ya, anak-anak SMP ini, mereka pernah mengenal istilah, bukan pernah, mereka mungkin mengenal istilah angel. Ada film barat gitu ya. Pernah nonton film Angels, nak? Gitu ya. Nah, Ibu bisa kaitkan dengan hal-hal yang begitu, lebih menarik gitu ya. Kalian percaya nggak kalau ada malaikat dalam hidup manusia? Nah, film barat aja, nak, dia mengenal ada malaikat ya. Siapa yang pernah nonton gitu ya? Oh ya, gimana ceritanya gitu. Terus di dalam cerita itu tugas malaikat ngapain aja. Nah, sekarang di dalam Islam kita sendiri, malaikat itu banyak ternyata. Tugasnya ini macam-macam gitu ya. Kaitannya dengan kehidupan manusia. Perlu mengenal adanya malaikat itu tadi Ibu udah bilang bahwa dengan keyakinan itu dia bisa menjaga diri tetap pada eh, aktivitas yang bagus supaya mereka tercatat oleh malaikat berbuat hal-hal yang dihitung sebagai amal gitu ya. Oke. Tapi Ibu kaitkanlah dengan hal-hal yang ada di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Seperti tadi dari film-film atau mungkin, nah kalau kita melakukan sesuatu, misalnya nih, mencontek gitu ya. Nah, kehidupan nyata sehari-hari. Nggak ada orang yang lihat, menurut kalian benar nggak tuh? Siapa yang mungkin melihat? Nah,
Ya, jadi dikaitkan dengan kontekstualisasikan dengan kehidupan nyata sehari-hari, Bu. Oh iya Bu, iya Bu. Baik Bu. Oke. Lalu thinkingnya nih, kalau sekarang teknologi ada CCTV, pasang di mana-mana, manusia kemana-mana ada CCTV-nya nggak, nah gitu ya. Nah, itu Ibu bisa kaitkan juga nih, gimana yang merekam apa yang kita lakukan sehari-hari itu ternyata ada loh, ini loh gitu ya. Ya, jadi istilah-istilahnya itu yang sesuai dengan realita hidup anak sehari-hari, lalu Ibu buat mereka berpikir lebih levelnya tinggi, dikaitkan dengan persoalan-persoalan hidup mereka, eh, dengan peran sebagai, ada di sini topik kita tentang malaikat itu seperti apa gitu ya, Bu. Ya, ya Bu. Oke, saya kira apa yang Ibu lakukan sudah lebih bagus. Tinggal tadi bagaimana mengintegrasikan kemampuan critical thinking, kemudian berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan mengkontekstualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari anak ya. Oke, saya kira cukup, Bu. Bu Eh, Sri. Terima kasih Bu. Kebetulan ini bisa apa menambah wawasan saya karena kebetulan materi ini kan belum saya sampaikan. Jadi nampaklah ada tambahan-tambahan gitu seperti itu kan Bu. Terima kasih banyak Bu ilmunya. Oke, ya, baik. Terima kasih, Bu Sri. Sama-sama. Sudah cukup. Boleh di-stop recordingnya.